Shalom, halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Guru pada belajar kita hari ini. Belajar kita hari ini yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Anak-anak, kita akan belajar KD 3.3 mengetahui dinamika gerak tari dan KD 4.3 memperagakan dinamika gerak tari. Anak-anak, hari ini hari Selasa, tanggal 31 Agustus tahun 2021. Hayo, siapa yang belum bangun? Siapa yang belum mandi? Anak-anak, suatu saat Bu Guru akan ngecek kalian semua, ya. Bu Guru akan sidak pagi jam setengah 8 sampai jam 8. Siapa yang belum bangun? Siapa yang belum mulai belajar? Oke? Hari ini kita akan belajar bersama yaitu SPDP. Tapi jangan lupa, sebelum belajar, anak-anak harus berdoa terlebih dahulu. Anak-anakku, mari kita menirukan gerak hewan menjadi tarian sederhana. Di sini yang akan kalian tirukan yaitu gerakan ayam. Sangat mudah sekali bukan? Mari bersama-sama dengan Bu Guru kita akan memperagakan gerakan ayam. Berdiri tegak, ya anak-anak berdiri tegak. Terus anak-anak tekukkan kedua siku ke samping badan, ya. Berdiri tegak, tekukkan siku ke samping badan. Setelah itu anak-anak gerakkan siku yang sudah ditekuk itu dari atas ke bawah. Hanya begini saja. Ini gerakan ayam. Anak-anak bisa sambil jalan-jalan gerakan ayam, ya. Anak-anak sudah tahu kan gerakan ayam? Nah, sangat mudah sekali bukan? Nah, anak-anak silakan memperagakan gerakan ayam tadi. Tegak, terus tangannya seperti ini, terus digerakkan ke atas ke bawah, ya. Ini adalah gerakan ayam, ya anak-anak. Sekarang apa manfaat ayam bagi manusia? Anak-anak pernah makan daging ayam? Enak sekali bukan? Bisa dibuat untuk fried chicken, ayam geprek, ya itu dagingnya, ya. Untuk masak sop itu daging ayam sangat berguna. Telurnya anak-anak juga pernah makan telur ayam, sip. Dan ayam itu bisa diambil telurnya, bisa diambil dagingnya, bisa diambil bulunya untuk membuat kok, untuk membuat kemuceng. Ya, anak-anak sudah tahu manfaat dari binatang ayam. Nah, di sini anak-anak membayangkan dan mempraktekkan gerakan kupu-kupu, gerakan kuda, gerakan kelinci, itik, dan katak. Sekarang, Bu Wiwi tidak memberi contoh, anak-anak kreasi sendiri. Gerakan kupu-kupu itu sangat mudah ya, cuman begini nih. Oh iya toh, gerakan kupu-kupu. Gerakan kupu-kupu itu kan hanya begini gerakan kupu-kupu, ya toh. Terus gerakan kuda, cuma begini gerakan kuda. Gerakan kelinci, melompat-lompat. Gerakan katak, meloncat, ya toh. Nah, gerakan itik itu wek itu toh. Anak-anak bisa toh gerakan itik itu megal seperti itu. Nah, sekarang silahkan anak-anak membayangkan dan mempraktekkan gerakan kupu-kupu, gerakan kelinci, gerakan kuda, itik, dan katak kreasimu masing-masing. Oke? Boleh anak-anak sambil mendengarkan musik sambil gerakan kupu-kupu, gerakan kuda, gerakan katak, gerakan itik, dan gerakan kelinci. Nah, sekarang kita mulai belajar dinamika gerak tari. Apa itu gerak tari? Gerak tari adalah
semua perubahan yang ada dalam tarian yang disebabkan adanya sejumlah variasi yang ada pada tari. Tari adalah merupakan wujud ekspresi pikiran, kehendak, perasaan, dan pengalaman manusia yang cirinya menggunakan media gerak. Gerak adalah unsur utama dalam tari yang dilengkapi dengan unsur pendukung sehingga membentuk suatu struktur yang disebut dengan tari. Nah, sekarang beberapa unsur utama dalam tari adalah gerak, ruang, dan waktu. 1. Gerak. Gerak, salah satu unsur utama dalam tari adalah gerak. Gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak nyata dan gerak maknawi. Gerak nyata merupakan gerak yang menirukan aktivitas sehari-hari. Gerak maknawi adalah merupakan gerak yang memiliki makna dan biasanya gerak dasarnya dari gerak sehari-hari, namun diperluas atau dirombak agar terlihat tidak seperti gerak nyata. 2. Yaitu ruang. Unsur ini menjadi tempat untuk bergerak. Tempat untuk bergerak yaitu panggung atau pentas tempat untuk menari, baik panggung tertutup maupun panggung terbuka. 3. Adalah waktu. Waktu dalam tari adalah waktu yang diperlukan oleh penari dalam melakukan gerak. Waktu dalam tari sangat tergantung dari cepat lambatnya, yaitu disebut tempo. Penari ketika melakukan gerak panjang pendek, ketukan, itu disebut ritmi. Dalam melakukan gerak dan lamanya, itu namanya durasi. Penari dalam melakukan gerak. Anak-anak, sekarang kita belajar unsur pendukung dalam tari. 1. Desain lantai. Desain lantai merupakan garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari atau garis-garis lantai yang dibuat untuk formasi penari kelompok. Jenis garis di lantai ada dua macam, yaitu garis lurus dan garis lengkung. 2. Desain atas. Desain atas adalah desain yang dibuat oleh anggota badan dan berada di atas lantai. Desain ini dilihat dari arah penonton. 3. Yaitu desain musik. Desain musik adalah pola ritmis dalam sebuah tari. Pola ritmis dalam tari timbul karena gerakan tari yang sesuai dengan melodi, gerakan tari yang sesuai dengan harmoni, dan gerakan tari yang sesuai dengan frasa musik. 4. Desain dramatis. Desain dramatis adalah tahapan-tahapan emosional untuk mencapai klimaks dalam sebuah tari. Tahapan-tahapan emosional ini perlu ada dalam sebuah tari agar tari itu menjadi menarik dan tarian itu tidak terkesan monoton. Yang kelima yaitu dinamika. Dan dinamika adalah segala perubahan dalam tari karena adanya variasi-variasi dalam tari tersebut. Dinamika dalam tari dapat menjadikan tarian itu menarik. Sekarang kita akan belajar pendukung dalam tari yang nomor 6, yaitu tema. Tema adalah ide persoalan dalam tari. Sumber tema tari dapat dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, kegiatan kerja, perilaku binatang, cerita rakyat, cerita kepahlawanan, dan legenda. Yang ketujuh yaitu tata rias, tata rambut, dan tata busana tari. Tata wajah dan pakaian untuk tujuan menari biasanya dibuat khusus untuk mendukung penampilan penari di atas pentas. Ada 3 jenis tata rias wajah yaitu rias korektif, rias fantasi, dan rias karakter. 8. Tata pentas. Tata pentas adalah penataan pentas untuk mendukung pergelaran tari. Di atas pentas biasanya dilengkapi dengan seperangkat benda-benda alat yang berhubungan dengan tari. Yang ke-9 yaitu tata cahaya. Tata cahaya adalah seperangkat penataan cahaya di pentas. Penataan cahaya dalam pergelaran tari dibuat untuk penerangan
memperkuat suasana tari, dan hal itu untuk memperjelas peristiwa dari suatu adegan tarian. Terakhir yang ke-10 adalah tata suara. Tata suara adalah seperangkat alat sumber bunyi yang bertujuan sebagai pengaturan musik untuk iringan tari. Nah, sekarang tugas anak-anak di rumah. Silahkan anak-anak memperagakan dinamika gerak tarian sederhana. Anak-anak bebas memilih mempraktekkan gerakan. Boleh gerakan kupu-kupu, boleh gerakan kelinci, boleh gerakan kuda, boleh gerakan itik dan katak. Pilih salah satu saja ya anak-anak. Nanti kalau anak-anak memperagakan gerakan kupu-kupu boleh diiringi dengan lagu, dan lagunya itu anak-anak boleh iringannya lagu anak-anak bebas, sesuka anak-anak, lagu anak-anak yang anak-anak kuasai untuk mengiringi gerak kalian dalam memperagakan dinamika gerak tari sederhana. Setelah anak-anak menari, kemudian divideo dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat menari, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran SBDP berikutnya. God bless you, love you, miss you anak-anakku semua.